datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan Juni 2025 untuk zodiak Scorpio. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat kira-kira apa aja peristiwanya buat Scorpio di pertengahan Juni 2025. Langsung aja ya, Scorpio 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Jadi ada masalah, please jangan semuanya kamu jadikan beban pikiran kamu sendiri ya. Takutnya apa? Takutnya penyakit teman-teman ya. Ada yang penyumbatan lah gitu ya di pembuluh darahnya, karena kepala kita, otak kita sebenarnya apa ya, kayak yang kalau diajak berpikir terlalu keras itu juga nggak baik buat kesehatan kita. Ada baiknya kamu cari teman untuk berbagi, minimal ya curhat gitu ke orang yang kamu percaya. Nah kalau nggak ada, personal reading bisa banget tuh ya, karena di sini privasi aman terjaga. Oke, langsung aja Scorpio, di kartu yang pertama ada apa aja kak di pertengahan Juni ini buat Scorpio peristiwanya. Aku lihat Scorpio akan lagi berusaha nantinya untuk bertahan dari, katakanlah bertahan hidup di tengah lingkungan yang toksik. Aku nggak tahu Scorpio apakah kamu sudah lama merasakan ini, tapi yang jelas ada semacam kegiatan nggak tuh ya kegiatan orang-orang yang toksik di sekitarannya kamu. Aku nggak tahu apakah kamu sudah menyadari ini cukup lama atau mungkin baru-baru ini ternyata lingkungan yang ada saat ini ya, dalam circle apapun itu ya, itu nggak terlalu baik untuk kamu ya. Banyak yang toksik, muka dua di sini ya. Kamu aku lihat akan mencoba bertahan di tengah itu semua. Nanti kita lihat detailnya seperti apa ya, atau terkait dengan apa itu, kenapa ini yang keluar ya kartunya. Lalu yang kedua, di sini Scorpio juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan fokus ya. Aku lihat kamu akan fokus pada suatu hal, apakah itu suatu project atau di kerjaan, di bisnis, atau ada project tertentu yang sedang kamu kerjakan, kamu lakukan. Kamu akan fokus sama itu di pertengahan Juni ini, dan ada hal-hal yang akan membuka mata kamu ya tentang project atau apapun yang kamu fokuskan ini. Kayak pada akhirnya bahwa oh ternyata ini tuh kayak gini ya, setelah difokuskan baru tahu ternyata fakta-faktanya seperti ini. Contoh untuk bisnis, kerjaan, ternyata, atau project tadi aku bilang, ternyata setelah kamu fokus sama project itu baru kamu tahu bahwa oh ternyata di dalam project orangnya ini aja ya. Orang yang diajak kerja sama tuh sifatnya seperti ini, karakternya gini, mana yang bisa dipercaya, mana yang nggak bisa dipercaya gitu contohnya ya. Oke, lalu yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kebijaksanaan diri Scorpio. Adanya hal-hal yang membuat kebijaksanaan dirimu itu semakin berkembang ya, semakin terasa, termasuk kedewasaan diri seorang Scorpio ya. Di pertengahan Juni ini benar-benar kayak tumbuh pesat. Tapi ini terkait dengan apa atau disebabkan oleh apa, nanti juga kita akan klarifikasi ya. Dan yang keempat di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan regenerasi. Jadi Scorpio ini seperti mendapatkan tugas. Kalau enggak di sini kamu yang memberikan tugas, kayak semacam kamu akan meneruskan atau melanjutkan suatu amanah kah di sini, suatu tugas kah ya. Dan itu bisa juga sih kalau kamu di sini pihak yang lebih punya wewenangnya, kamu akan melimpahkan wewenang kepada seseorang sebagai penerus kamu gitu ya, mungkin di keluarga ya, atau di pekerjaan ya, di bisnis, usaha, atau di sini kalau bisa jadi kamu yang melanjutkan, karena ini kan energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Mungkin kamu yang melanjutkan di sini sehingga kamu ada yang mungkin ada yang memberikan wewenang ataupun pelimpahan lah suatu tugas terhadap kamu di sini, karena kamu dipercaya bahwa kamu mampu dan bisa gitu. Contoh aja dalam keluarga, mungkin kamu dapat tugas gitu untuk melanjutkan ya, menjadi
kepala keluarga, yang dipercaya di dalam keluarga, yang dipercaya mampu untuk bisa memimpin keluarga. Atau kalau di kerjaan, atasan yang mempercayai kamu untuk megang suatu proyek gitu ya, satu proyek contohnya. Oke, gitu. Tentunya kita akan klarifikasi kartunya Scorpio, tapi sebelum mengklarifikasi, aku mau sebutkan dulu ya untuk angka keberuntungannya kamu di pertengahan Juni. Itu ada di angka 32, 35, 22, dan 17 ya. Kalau gitu coba langsung aja kita klarifikasi kartu-kartunya Scorpio di sini ya. Oke, Scorpio yang pertama. Tadi kan aku bilang bahwa kamu di pertengahan Juni ini kayaknya lagi ada Scorpio yang lagi berusaha untuk bertahan hidup ya di tengah lingkungan yang toksik. Dan ternyata sekuat apapun dirimu, aku lihat setegar apapun kamu, sepertinya kamu akan meninggalkan lingkungan yang toksik ini di pertengahan Juni ini. Karena ada rasa kecewa yang luar biasa. Dan ada sesuatu hal yang menurut kamu sudah gagal dan gak bisa dipertahankan lagi. Sebelumnya mungkin kamu udah kuat ya, kayak berusaha untuk jadi baik ya, tapi ternyata ditoksikin terus gitu ya. Sehingga pada akhirnya ada keputusan bisa Scorpio ambil ya di pertengahan Juni ini bahwa oke, kayaknya kita harus gone lah gitu ya. Aku nggak bisa lama-lama atau selamanya di sini terus kalau udah kayak gini situasi, kelompoknya, grupnya ataupun circle-nya udah nggak enak gitu ya. Lalu yang kedua, tentang fokus. Apa sih Kak yang lagi Scorpio fokuskan gitu ya di pertengahan Juni nanti? Kalau aku lihat sih salah satu fokus kamu di pertengahan Juni ya, ternyata itu adalah tentang spiritualitas, perbaikan diri ya, kesadaran diri. Ada hal-hal yang kamu fokuskan di sini tentang kesadaran dirimu. Banyak dari Scorpio yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran dirinya tentang siapa dia, apa tugasnya selama hidupnya gitu ya, selama hidup, gimana cara menjadi seseorang yang lebih baik lagi, gimana caranya agar hidup ini tenang. Dan juga di sini aku lihat Scorpio akan lebih benar-benar fokus tentang spiritualitasnya, yang berarti ada peningkatan untuk spiritualitas kamu melalui fokus ini di pertengahan Juni ini ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami tadi peristiwa yang terkait dengan kebijaksanaan diri. Ternyata apa yang membuat kamu menjadi lebih bijaksana dan lebih apa ya istilahnya, lebih dewasa lagi di pertengahan Juni ini, aku lihat ini berkaitan dengan asmara, cinta ya. Apa yang membuat kamu menjadi bijaksana dan dewasa di sini adalah tentang kesendirian ya, kesendirian, merasa hampa, merasa sepi sendiri. Ternyata di sini aku lihat meskipun ini akan kamu alami di pertengahan Juni, tapi kamu tetap bisa mengambil pelajaran dari itu semua ya. Kayak nggak selamanya sendiri itu menderita, nggak selamanya di sini hati kosong hampa, nggak ada siapapun gitu ya yang kamu cintai atau kamu sayangi di dalam kehidupannya kamu, itu membuat kamu jadi merana. No ya, kamu tetap bisa berguna bagi orang lain ya, dengan kedewasaan yang kamu miliki dan kebijaksanaan yang kamu miliki, seperti itu. Dan yang keempat di sini, Scorpio juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan regenerasi tadi ya Scorpio ya, bahwa di pertengahan Juni ini aku lihat gini loh. Aku nggak tahu ya, ini kan bisa terbolak-balik, bisa vice versa juga teman-teman. Bisa kamu yang memberikan suatu pelimpahan wewenang gitu kepada seseorang atau seseorang terhadap dirimu. Yang jelas ada hal-hal yang membuat contoh kalau ini kamu, mungkin kamu kecewa gitu ya dengan seseorang, terus kamu males gitu melihat kinerja seseorang di sini ya, terus kamu nggak sabar juga melihat tingkah laku orang ini. Contoh kalau kamu pemilik bisnis, mungkin ini adalah karyawan kamu atau orang yang bekerja dengan kamu melihat dia males-malesan, kamu jadi kecewa kan, kayak kok gitu sih kerjaannya. Sehingga aku lihat ada beberapa dari Scorpio ini yang mencoba untuk melimpahkan wewenang tugas yang dimales-malesin ini sama seseorang ini kepada orang yang lain gitu. Contoh ini karyawan lama males, kamu kecewa kan, dan kamu pada akhirnya mungkin kayak memutuskan kontrak dengan yang lama ini dan kamu cari orang baru yang lebih rajin aja. Nah gitu ya. Atau kalau kamu lagi ada proyek, kamu kerjasamanya dengan orang-orang yang males,
terus kamu jadi kecewa dan kayak lama banget hasilnya di sini, kayak mereka kerja kok lama banget sih ya, seharusnya bisa lebih cepet ya, bisa lebih bagus, tapi ini enggak, kelihatannya kayak main-main aja kerjanya ya, sehingga kamu memutuskan di sini untuk ya udah aku kasih yang lain aja project ini, enggak untuk kalian lagi, seperti itu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Scorpio untuk ini semua ya, di pertengahan Juni kamu bisa terkoneksi dengan Cancer, Pisces sama Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, sedangkan untuk angka keberuntungannya kamu, aku ulangi sekali lagi ya, di pertengahan Juni ada di angka 32, 35, 22, dan 17, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini, semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.